إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Munzalam Mubarakah, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan bagi kita semua dengan kita berada di tempat yang penuh, tempat yang spesial, di hari yang spesial ini. Jamaah sekalian, saat sekarang ini kita hidup tidak jauh dari Jakarta, dan kita ini berada hampir nyaris 24 jam kehidupan di sekitar kita itu benar-benar tidak ada matinya. Orang sibuk pergi pagi pulang sore, berikhtiar untuk hidup dengan hidup yang layak. Tapi kita harus paham bahwa yang kita cari ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya ada tiga ini yang kita cari di atas dunia ini: kebaikan dunia yang terbaik, kehidupan akhirat yang terbaik, selamat dari azab jahannam. Ini orientasi kita hidup di atas dunia ini. Tapi saat sekarang ini orang tidak paham bahwa dia menganggap bencana itu adalah kalau sudah terjadi longsor, terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadi banjir di sebuah tempat itu, maka ini akan terjadi bencana di sebuah tempat. Tapi ternyata berada di tempat ini, memperbaiki kualitas sholat, selalu bertilawah Al-Quran dari waktu ke waktu, inilah justru yang memprotek kita supaya kita tidak terjerembab dalam sebuah yang namanya musibah. Karena musibah yang terbesar itu bukan tsunami yang di luar itu saja, bukan gempa, bukan banjir itu saja. Itu bisa terjadi di alam raya ini. Tapi tsunami itu bisa terjadi pada diri seseorang. Gempa itu bisa terjadi pada diri seseorang. Kapan? Ketika tidak ada lagi di hatinya untuk berzikir kepada Allah. Tidak ada lagi pada saat itu antara kening dan sajadahnya jauh, dan tidak mau pada saat itu untuk sujud dan ruku. Tidak ada lagi pada saat itu tilawah Al-Quran. Bukankah Allah sudah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tenang ketika berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya berzikir kepada Allah hatimu tenang. Artinya kalau manusia hidup di atas dunia ini mau mencari ketenangan, ketenangan apapun yang dia cari itu cuma perantara saja. Itu semu saja yang dia cari. Apa? Ketika kesenangan yang dia cari di atas dunia ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah tidak ada ketenangan dalam kehidupan seseorang itu, maka apa kebalikan dari ketenangan? Tentu di balik ketenangan itu ada lawan yang berbeda, ada kalimat lawan yang berbeda. Apa itu di balik ketenangan? Kesengsaraan, kesusahan hidup, kenestapaan, kehinaan akan mendera seseorang itu. Kapan? Ketika Allah sudah memvonis ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kamu mau tenang hidupmu, maka banyaklah berzikir kepada Allah, banyaklah bertilawah Al-Quran, banyaklah pada saat itu untuk mudah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya setelah kamu melakukan hakmu, biarkan Allah, setelah kamu melakukan kewajibanmu, biarkan Allah yang memberikan hak-hak kamu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita harus paham. Karena terkadang glamornya hidup di Depok ini, glamornya hidup di Jakarta ini,
begitu padatnya penduduk, orang pergi pagi pulang sore, orang mau mencari apa di muka bumi ini. Maka saat sekarang ini, di dalam ayat ini Allah menjelaskan ketenangan hidup itu hanya ketika terpaut hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tsunami, gempa, bahkan longsor itu bisa terjadi pada individu seseorang ketika orang itu sudah lidahnya keluh untuk membaca Al-Quran, ketika pada saat itu sudah hitung-hitungan membaca Al-Quran, sudah tidak mau lagi membaca Al-Quran. Ini adalah awal bencana pada diri seseorang. Maka saat sekarang ini di Masjid Munzalah Mubarakah ini, Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena keberkahan itu hanya milik Allah, dan keberkahan itu hanya bisa diambil dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Dan di masjid ini tilawah Al-Quran itu hampir nyaris 24 jam. Artinya kita yang saat sekarang ini berada di tempat ini tidak sadar bahwa kita menganggap biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang di luar itu, yang sudah fenomenal dari segi penghasilan, keuangan perharian, jabatan kedudukan yang begitu tinggi, keuangan yang begitu spektakuler yang dia miliki, tapi tidak ada ketenangan, justru semakin puas hidup di atas dunia ini. Nggak ngerti apakah itu nyawa orang, apakah nyawa hewan, apakah itu pada saat sekarang itu nggak mampu membimbing dia, kedudukannya, hartanya, keilmuannya tidak mampu membimbing dia, ujung-ujungnya terjerembab dengan kedikdayaan, dengan titel yang tingginya, dengan jabatan yang paling tinggi, meluncur dari langit ke bumi. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semacam ini. Kapan? Ketika seseorang itu, keilmuan seseorang itu, lisannya, kehidupannya, tutur bicaranya tidak ada berorientasikan Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini Allah sudah menunjukkan kebesarannya. Bagaimana orang-orang itu yang dia cari adalah kedudukan, silakan mencari kedudukan. Yang dicari adalah materi, silakan mencari materi itu. Tapi pada saat itu ada ilmu yang luar biasa yang dia lupakan. Ada ilmu yang bisa menuntun dia dunia akhirat, dan ilmu itu dia lupakan. Yang dia cari ini adalah bagaimana perut dan apa di bawah perut terlampiaskan. Kemudian orang-orang semacam ini terjerembab dan hanyut dan tak mampu kembali lagi. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena saat sekarang ini mengajarkan kepada kita ini mau kemana kehidupan ini, keilmuan apa yang saat sekarang ini yang harus kita prioritaskan. Fisik itu harus sehat. Mungkin kita bisa makanan yang sehat, ikut fitness dan sebagainya. Akal ini butuh dipertajam dengan baca-baca dan sebagainya. Tapi ruh batin ini butuh di-upgrade. Dia butuh ketenangan jiwa. Dan pada saat untuk memenuhi ketenangan jiwa, kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh ketika hati itu mi'raj ke langit. Ketika hati itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallim. Di khutbah yang kedua ini, kami mewasiatkan untuk diri pribadi, kita upgrade kualitas ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita peroleh? Maka yang kita peroleh orang-orang yang selalu bertilawah Al-Quran, orang-orang yang selalu bermesraan dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Apa reward yang Allah berikan? Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa kita sudah baik, tilawah Al-Quran kita sudah baik, salat kita sudah baik, sedekah kita sudah baik, maka pada saat itu yaj'al lakum furqana, Allah akan install, Allah akan berikan karunia kepada diri individu seseorang, itu adalah furqana. Apa itu furqana? Furqana itu adalah dia mampu membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang gelap, mana yang bersinar, mana kufur, mana iman, mana syukur, mana kufur, mana bodoh, mana pintar. Maka orang-orang yang semacam ini Allah mudahkan install ke dalam tubuhnya furqana, sehingga furqana ini adalah karunia yang tidak semua orang mendapatkannya. Orang yang mendapatkan furqana ini, sehingga dia mencari makan, dia bisa membedakan mana halal, mana haram. Dia pada saat itu berbicara, mana yang jujur, mana yang menipu. Dia pada saat itu melakukan segala sesuatu hal, mana yang maksiat, mana yang menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat sekarang ini, siapapun terkadang, kiai pun, ustadz pun
bisa terjerembab, karena pada saat itu dia tidak bisa membedakan furqana. Maka furqana itu adalah orang-orang yang spesial yang Allah berikan. Syaratnya tadi itu adalah ada satu saja syaratnya. Ketika kamu mengupgrade kualitas ketakwaanmu, maka Allah berikan di situ furqana, bisa membedakan, melihat sesuatu hal yang buruk atau yang batil. Kalau kita melakukan hal yang batil, tentu sesuatu hal yang negatif akan terjadi sama kita. Ketika kita berbicara yang batil pada saat itu, tidak bisa membedakan mana yang jujur, mana yang menipu, mana hak, mana yang batil. Maka pada saat itu ketika yang batil itu terjadi, maka akan terjadi kepada kita, akan kembali kepada diri individu seseorang itu. Maka furqana ini, pembeda itu luar biasa sekali. Ketika dia berbicara, berperilaku, melihat, mendengar, kemudian pada saat itu dia anugerahkan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membedakan pada saat yang hak, maka ketika dia melakukan yang hak, yang jujur, yang benar, maka itu akan kembali kepada dia. Kebahagiaan itu akan kembali kepada dia. Kemudian ketika sudah terupgrade loyalitas dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pada saat itu akan menghapus segala kehilafannya. Dosa-dosanya juga Allah akan ampunkan, dan Allah maha luas pemberiannya. Maka saat sekarang ini tidak ada solusi yang lain. Ikuti saja aturan main Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi ini, ketetapan yang berlaku di muka bumi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah khawatir masalah kehidupan kita, dunia kita, akhirat kita. Maka pada saat kita sudah loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah punya cara tersendiri bagaimana mengangkat derajat seseorang itu, sehingga terjadilah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini adalah vonis Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Berilmu yang bagaimana? Berilmu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala. Gak usah khawatir kita. Di atas dunia ini Allah akan mengangkat derajat kita. Terlebih-lebih di akhirat pasti Allah akan mengangkat derajat kita. Apalagi pada saat di atas dunia kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengimplementasikan dan mengamalkan isi Al-Quran, maka reward yang terbaik Allah akan sediakan bagi orang-orang yang di atas dunia ini, yang pada saat itu dia selalu membaca dan mengamalkan, kemudian terupgrade kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika next time nanti kita keluar dari tempat ini, atau kita melakukan kegiatan muamalah keseharian kita dengan orang di sekitar kita, Allah mampukan kita membedakan hak mana yang batil. Allah mampukan kita untuk selalu tunduk mementingkan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزئنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا سميع يا بصير ya Latif ya Rahman ya Rahim, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, mudahkan kepada kami mengikuti yang hak itu, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, anugerahkan, rizkikan kepada kami untuk meninggalkan yang batil itu. Ya Allah, wahai Zat yang maha melihat, wahai Zat yang maha mendengar, Engkau menyaksikan, melihat, dan tidak ada yang tersembunyi di sisimu. Ya Allah, Engkau telah melihat apa yang kami lakukan di tempat ini. Di tempat ini kami bertilawah Al-Quran, bermesraan dan curhat senantiasa kepadamu. Ya Allah, bimbing langkah kami, kehidupan kami, luruskan hati kami, kuatkan azam keimanan kami untuk selalu tunduk, cinta dan rindu kepadamu. Ya Allah, untuk selalu mengikuti panutan kami. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaidid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakratil maut
wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, turunkan keberkahan. Ya Allah, turunkan keberkahan pada kami. Turunkan keberkahan kepada kami. Berkahi usia kami, waktu kami, ilmu kami. Ya Allah, berkahi rizki kami. Semua seluruh aktivitas kami berkahi ya Allah. Kami tahu keberkahan ini hanya milik-Mu dan hanya dengan cara-Mu keberkahan ini akan bisa kami peroleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kimus salam.